الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang hadir maupun yang menyaksikan jemaah Masjid Zaid ibn Thabit Pekanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita kembali menyambung silsilah ilmu ini, mudah-mudahan menjadi pengikat yang kuat di antara kita di dunia ini dan mudah-mudahan bermanfaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam, imam ikutan dan teladan kita yang kita taati insyaallah secara mutlak karena perintah Allah kepada kita. Semoga hati kita dipenuhi dengan cinta kepadanya yang dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, yaitu memilih apa yang dipilih oleh Nabi dan menjauhi apa yang tidak disenangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang paling dicintai Nabi dari kita adalah mengikuti agamanya ini, mengikuti sunnah-sunnahnya ini, dan yang paling dibencinya adalah tidak mengikutinya dan mengikuti selainnya atau merubah bagian dari agamanya ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita yang senantiasa menegakkan apa yang beliau sunnahkan dan menjauhi apa yang beliau tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga selawat bersambung kepada keluarganya, para istri, anak-anaknya serta keturunannya dan para sahabat yang setia mengikutinya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai datangnya hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, para guru, abuya, ustaz dan kiai-kiai kita, serta para sahabat, saudara, mara dan andai tolan kita. Semoga yang masih hidup di bawah lindungan taufik Allah SWT dibimbing dengan hidayah, inayahnya sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan ampunan dan rahmat, dan semoga
diikuti oleh doa-doa anak-anak mereka yang saleh yang masih hidup, dan semoga kita termasuk di antaranya yang senantiasa mendoakan orang-orang tua kita, para guru dan ustaz-ustaz kita. Amin ya rabbal alamin. Khususnya pada masa ini atau pada kesempatan ini, imam kita Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Al-Syafi'i Al-Muttalibi alaihi rahmatu rabbi wa salamuhu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat, masih berkaitan dengan masalah yaitu al-bayanul khamis yang berkaitan dengan al-aqyisah, itu ijtihad para ulama. Dan di sini seolah-olah Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan kepada kita, ijtihad itu tidak semua orang melakukannya, sebab harus menguasai banyak sekali, dan di antara yang beliau sebutkan adalah syarat utamanya yaitu mengetahui bahwasanya seluruh Al-Qur'anul Karim bilisanin atau innama nazala bilisanil Arab, turun dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu memahaminya mesti menurut bahasa Arab, menurut bahasa Arab, bukan menurut bahasa terjemahan, tapi adalah menurut bahasa Arab, dialektikanya bahasa Arab. Seperti orang Arab memahaminya, begitulah harus dipahami, bukan dipahami dengan bahasa lain. Kemudian wal ma'rifatu binasikhi kitabillah min mansukhi aw mansukhi, mengetahui mana ayat yang menasakh dan dinasakh. Karena ini penting, sebab ada di antara hukum yang sudah ditukar oleh Allah SWT dengan hikmahnya, lalu kita membaca dalil tentang itu lalu kita amalkan, pada dia sudah tidak berlaku lagi, tidak berlaku lagi. Maka seorang yang berijtihad, seorang alim, mesti mengenali hal itu. Wal fadhi fi tanzilihi, mana yang wajib di dalam kitabnya, mana yang dari sisi bab adab dan anjuran serta hal-hal yang sifatnya mubah, juga harus diketahui oleh seseorang sehingga tidak menyamaratakan. Kita ke sebagian kan ingin semua orang sederajat dengan kita, nak jubah semuanya, tak boleh ke sarung, tak boleh kan? Ya, saya dulu ketika awal pulang khutbah di suatu masjid, awalnya karena tidak sempat pulang pakai jubah. Setelah khutbah ternyata ini salafi wahabi nya. Itu. Pada khutbah yang kedua, setelah itu pakai, karena tidak sempat pulang pakai pakaian habis kuliah, lalu karena pakai celana dan pakai baju apa ni, baju takwa namanya, baju koko ya. Ternyata ini baru yang moderat. Akhirnya banyak yang minta nomor, yang minta nomor, tak termasuk tuan-tuan, tak tahu saya. Banyak yang minta. Kalau yang kemarin tidak banyak, ada beberapa tapi tidak ramai. Apalagi setelah pakai sarung. Jadi kaum muslimin dan muslimat, enggak, ini masalah ini mengenal mubahat ini. Tidak bisa kita jadikan bahwa jubah mesti begini dan tak pakai jubah mesti begini, enggak. Jelas kan? Ada yang mabun mubahat. Jadi ini seorang alim harus mengetahui ini. Kemudian wal ma'rifah bil mawdi' alladhi wada'a Allah bihi nabiyyah. Ini sudah kita bahas kemarin, yaitu mengetahui posisi di mana Allah menempatkan nabinya. Ini lebih penting lagi. Sehingga tidak nanti menjadikan nabi seolah-olah salah satu dari pihak ulama yang berikhtilaf. Kan ulama kadang berbeda pendapat dalam suatu masalah. Lalu kita tempatkan nabi sebagai, kalau 3 pendapat, nabi pendapat keempat. Boleh tak? Seolah-olah nabi sederajat dengan ulama itu. Dan ini banyak terjadi, khususnya di kalangan al-muta'assibah, orang-orang yang fanatik terhadap mazhabnya, terhadap alirannya, terhadap syekhnya, kiai dan buyahnya. Jadi mereka asal ustaz bertitah,
kiai menurunkan perintah, walaupun membacakan hadis 1000 hadis baginya tidak berharga. Karena alasannya apa? Ustadz ini lebih paham daripada terhadap hadis itu. Pasti dia tahu hadisnya, walaupun dia tidak sebutkan. Subhanallah, di mana kita tahu dia paham hadis padahal dia tidak sebutkan hadisnya. Nah, di sini pentingnya belajar kita bahwa kalau sudah Nabi yang bertitah, semua titah-titah yang lain harus tunduk kepadanya. Nah, dan tentu saja bagi sebagian atau segelintir yang punya kepentingan membuat orang tidak di-upgrade ilmunya supaya orang tunduk dan patuh sampai mencium kakinya, pantangan disebutkan dalil-dalil seperti ini. Sebab apa? Wallahu alam. Mungkin khawatir umatnya sesat, tidak ngikuti dia, walaupun ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tapi tidak banyak. Tergantung tempat saja. Ya, kalau kurang ilmu tegak-tegak di situ sunnah banyak yang seperti ini. Tapi kalau seandainya ilmu ditinggikan, insya-Allah tidak ramai yang seperti ini. Sebab apa? Minal ibadah anhu, karena Nabi itu berfungsi menjelaskan dari Allah SWT. Apapun dia datang dari Allah, Nabi tukang jelaskan. Makanya ironis bila Nabi sudah menjelaskan tapi belum juga jelas. Ini sudah kita bahas panjang lebar kemarin, yaitu Nabi sudah jelaskan tapi masih belum jelas. Ini berbahaya nih kaum muslimin muslimat. Ya, tidak mengetahui ini, apalagi hal-hal yang sifatnya tidak masuk ruang ijtihad, yang hanya sifatnya berita semata, karena tidak masuk analogi di dalamnya, tidak bisa diukur dengan makhluk tentang Allah SWT. Bahkan tentang sebagian makhluknya saja tidak bisa diukur dengan yang dikiaskan, dianalogikan yang abstrak dengan yang konkret. Itu analogi yang berbeda, tidak bisa dipakai. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak bisa dijadikan, semuanya tidak bisa dikias, tidak semuanya bisa dikiaskan. Ada yang bisa, ada yang tidak. Antum kiaskan kambing dengan gajah tidak masuk, ya? Masuk kambing dengan gajah kan tidak masuk lah. Antum kiaskan ayam dengan onta tidak masuk. Hah? Rupiah dengan dolar tidak bisa, Pak, ya? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi antara kias ada yang boleh dan tidak. Nah, disinilah penting penjelasan dari Nabi SAW, dan penjelasan Nabi sudah diterima oleh Allah di saat Allah menurunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Laporan hasil kerja Nabi diterima dengan predikat wajar tanpa ini analogi kan ya, tapi kan ini wajar tanpa pengecualian, tanpa catatan. Jadi tidak ada lagi inovasi, tidak ada lagi kreasi, tidak ada lagi modifikasi, tinggal antum meniru, khususnya yang berkaitan dengan berita semata. Nah, di saat orang mulai berkreasi, memodifikasi, merubah metodologi, akhirnya lahirlah keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian untuk melegitimasinya terpaksalah dipelintir Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-Quran kan tidak mungkin ditolak, maka dipelintir ayat-ayat itu. Makanya Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga dari Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar bin Khattab mengatakan, man hajjaka bil kitab fahajjahu bis sunnah. Bila kamu dihujjahi orang, atau maksudnya dibantah orang, ini Al-Quran ini lebih tinggi dari hadis, kata mereka. Katakan, kalau ada yang berhujjah Al-Quran lalu balas dengan hadis. Kenapa? Karena hadis menjelaskan. Kalau ada yang belum jelas Al-Quran, hadis inilah posisi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu minal ibanati anhu, menjelaskan dari Allah apa yang datang dari, menjelaskan, Nabi menjelaskan apa yang datang dari Allah,
Apa yang difardukannya? Fima ahkama fardahu fi kitabih, apa yang sudah disebutkan hukum fardunya secara tegas jelas dalam Alkitabnya, wa bayyanahu ala lisani nabi, dan dijelaskannya melalui lisan nabinya, seperti pembagian yang sebelumnya al-abyina atau bayan yang 5 macam tadi. Wa ma arada bi jami'i faraidih, dan apa yang dia inginkan dari seluruh yang difardukannya. Wa man arad, siapa yang dia inginkan, apa yang diinginkan oleh Allah dan siapa yang diinginkannya masuk dalam kewajiban itu. Akullu khalqihi am ba'dhum duna ba'd, apakah semua makhluknya atau sebagian tanpa sebagian yang lain. Wa ma farada 'ala an-nasi min ta'ati wal intihai ila amrihi, dan apa yang Allah fardukan kepada manusia untuk taat kepadanya, maksudnya kepada Nabi, wal intihai ila amrih, dan menyelesaikan perkara kita dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi apapun perselisihan yang terjadi di antara umat ini, kalau mau selesai, ngadunya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang beriman. Orang beriman, kalau Nabi putuskan, tidak ada pilihan. Sesuai tak sesuai dengan akal, sesuai tak sesuai dengan keinginan, wajib dia taati. Tidak boleh lagi ada pilihan. Karena Allah bersumpah, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan di antara apa yang mereka perselisihkan. Maka kita, manhaj kita, dakwah kita adalah segala hal yang diperselisihkan, maka kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah khabarkan bahwa ikhtilaf pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalian mau selesai, kembali alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sebagian kita tidak. Khulafa bikin sunnah menurut kita, atau dalam bahasanya, dalam tanda petik bid'ah hasanah, kita pun ingin tambah pula. Ya, yang dibolehkan Nabi itu sunnah khulafa ar-rasyidin, jangan ditambah lagi. Apa yang mereka buat diikuti, tapi yang tidak mereka buat jangan diikuti. Kalau kita tidak nambah lagi, seolah-olah kita khulafa ar-rasyidin yang baru pula. Berhenti pada sunnatul khulafa ar-rasyidin, karena hanya itu yang dapat rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan kita katakan, oh Umar bikin ini, Abu Bakar bikin ini, Utsman bikin ini, lalu kita bikin ini pula. Karena tidak ada rekomendasinya. Ada rekomendasinya sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Berarti yang dibuat oleh para khulafa ar-rasyidin itu sunnah Nabi, karena itu takrir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada lagi ini. Cuma kadang-kadang kan kita dihadapkan dengan ini, kan bikinnya ulama besar, itu ya, ulama besar kita. Jangankan ulama kecil saja tidak. Ulama kecil saja kita tidak. Ya, lalu gimana caranya? Apakah ulama besar ini kita salahkan? Kita katakan, kalau memang ada dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan ada ulama selain dia tidak sepakat dengan pemahamannya, ya kita katakan kita berlindung di balik ulama tadi, khususnya di kalangan khulafa, di kalangan sahabat. Kecuali bila sahabat semuanya tanpa kecuali ijma' berbeda dengan apa yang kita pahami secara zahir dari dalil itu, kita katakan mereka lebih paham semuanya, Pak. Tidak mungkin, karena ijma' umat itu maksumun. Karena Nabi katakan umatku takkan pernah sepakat seluruhnya berbuat kesesatan. Tapi kalau seandainya Abu Bakar ini pendapatnya, Umar begini pendapatnya, jadi Ali begini pendapatnya, lalu masing-masing mereka beralasan, maka bila khilaf di antara mereka terjadi, kita boleh khilaf pula. Ada yang milih pendapat Abu Bakar, silakan. Ada yang milih pendapat Umar, silakan. Milih pendapat Ali, silakan. Yang tak boleh itu adalah kalam. Al-kalam tak boleh.
Jelas? Saya pilih pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, antum pilih pendapat Abu Bakar, lalu perang kita dengan gara-gara itu. Tidak boleh. Jelas? Tapi kalau mereka semua sepakat, kita tak boleh keluar dari mereka punya pendapat. Baik. Kemudian beliau menyambung, "Tsumma ma'rifatu ma daraba fiha min al-amthal." Di antara simpul-simpul ilmu itu, kata Imam Asy-Syafi'i. Kan tadi simpul-simpul ilmu semuanya ya. Berarti mengetahui bahwa bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, itu simpul ilmu. Siapa yang berbeda dengan ini berarti sudah merusak simpul ilmu ini. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Mengetahui nasikh mansukh, mengetahui posisi Nabi SAW sebagai penjelas dari Allah Subhanahu wa taala, itu wajib diketahui. Thumma ma'rifatu ma daraba fiha min al-amthal ad-dawali ala ta'atihi al-mubayyinati lijtinabi ma'siyatih. Kemudian mengenali tamsil-tamsil yang Allah buat yang menunjukkan kita mesti taat kepadanya. Ya, permisalan yang Allah buat atau Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya misalnya wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah buat permisalan bagi kita tentang orang-orang kafir itu seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini sebagai tamsil bagi kita yang menunjukkan bahwa orang yang taat sekalipun dipimpin oleh orang yang tidak taat, mungkin sukses dalam hidupnya, mungkin berhasil. Makanya Asya istri Fir'aun dijadikan tamsil juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Sebaliknya, siapa yang tidak taat sekalipun suaminya Nabi, sekalipun keponakannya Nabi, ya, seperti Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Jadi sekalipun keturunan Nabi tetapi tidak taat, tidak selamat. Ini kan wadawali ala ta'atihi, yang menunjukkan kita, mengarahkan kita untuk taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah buat tamsil-tamsil umat-umat yang sombong, umat-umat yang tidak mau nerima, semuanya ditamsil supaya apa? Supaya kita punya punya semangat untuk berbuat taat dan takut melakukan maksiat. Al-mubayyinah lijtinabi ma'siyatihi, yang menjelaskan agar dijauhi maksiat kepadanya. Kemudian ini termasuk min jima'il ilmi, simpul-simpul ilmu. Wa tarkul ghaflati 'anil hadzi, termasuk pula simpul ilmu, jangan sampai meninggalkan lalai daripada mencari keberuntungan. Apa maksudnya? Keuntungan di akhirat, yaitu bagian kita untuk mencapai kebahagiaan. Dengan apa? Ya tentu saja dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walazdiyadu min nawafilil fadli, sehingga kita bersemangat menambah hal-hal yang sunat dan utama. Misalnya di Muharram ini, ya, ada termasuk salah satu bulan yang sangat dianjurkan untuk banyak berpuasa padanya. Ditanya ayyus siyam afdal, qala ba'da Ramadan, qala siyamu syahrillahil muharram, yaitu puasa pada bulan Allah. Semua bulan Allah, tapi disandarkan Muharram kepada Allah sebagai ta'zim dan tasyrif, idafatu tasyrif, itu memuliakan bulan ini. Nah, bagi orang yang membaca bagaimana kisah-kisah orang saleh, kisah-kisah Nabi dan para Rasulnya yang selamat baik di dunia maupun akhirat, adalah orang-orang yang tidak lalai dari berbuat taat dan tambahan fadilat-fadilat. Maka tamsil-tamsil tersebut
Ini termasuk simpul-simpul ilmu. Berarti benarlah kata Imam Abdurrahman Ibn Qasim, seorang ulama tabi'in yang mengatakan, atau tabi'in yang mengatakan qalilul ilmi ma'at taqwa katsir wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Sedikit ilmu tapi bertakwa sama nilainya dengan ilmu yang banyak. Tapi katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa qalil. Yang banyak ilmunya tanpa takwa sama nilainya dengan yang sedikit. Barangkali pernah saya katakan di depan bapak dan ibu yang saya muliakan, satu batang sawit panen 200 kilo sekali panen, dengan 1 hektar yang panennya juga 200 kilo. Bapak pilih yang mana? Dia banyak satu batang ya, pupuknya tidak banyak. Ya sebanyak-banyak makan sawit lah, pupuknya tetap untuk sebatang juga. Kalau sehektar banyak pupuknya Pak. Kemudian untuk upah mendodosnya, ya walaupun kita bilang mau tidak dodos satu batang 200.000, mau tidak orang? Mau kan? Tapi kalau 1 hektar 200.000, saya tidak tahu ya. Jangan sudah kebanyakan ini. Saya tidak punya sawit. Nah, mikir orang kan? Atau suruh dipilih, antum pilih, saya kasih upah 200.000 yang 1 batang atau yang 1 hektar. Nah, 1 batang. Jadi ilmu itu begitu kaum muslimin. Siapa yang mengamalkan ilmunya sekalipun sedikit lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi tidak bermanfaat baginya. Jadi ilmu yang dimanfaatkan itu adalah yang mengalir, yang diamalkan, bukan hanya sekedar teoritis yang tidak diiringi dengan aplikasi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka seseorang ketika berilmu tujuannya bukan hanya lil ilmi. Al ilmu laysa lil ilmi li dzatihi. Ilmu itu bukan hanya untuk ilmu tapi lil amal. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para as-salaf dulu ketika menuntut ilmu itu lebih banyak melihat amal gurunya daripada bicara gurunya. Jadi amalannya. Jadi mereka itu ketika bicara tentang suatu masalah, tentang iman misalnya, terlihat imannya. Ya kalau kita kadang bicara tentang ayat iman, terlihat pengingkarannya, lihat dalilnya, muter-muter kemana-mana, akhirnya tidak percaya dan yakin. Demikian juga dengan amal. Ketika datang perintah, Masya Allah, dari awalnya al-aslu fil amri lil wujub, hukum asalnya perintah itu wajib, menjadi hukum asalnya menjadi nggak apa-apa, mubah. Nah, itu masalahnya. Jadi kaum muslimin, jadi tak terlihat amal itu nyata. Oleh itu kaum muslimin, Ibunda Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wa rahimahu, yani rahimahumullah, ketika melepas anaknya belajar, Imam Sufyan Ats-Tsauri tahu ya? Wafat 160 Hijriah, beliau imam dan ahli fikihnya di Kufah atau di Irak lah secara umum. Ketika diantar oleh ibundanya, dia katakan, ya bunayya utlubil ilm, wahai anakku, pergilah kau menuntut ilmu. Tsumma anzur, kemudian tolong lihat, in hasuna adabuk fi thalathati ayyam, kalau tambah baik adabmu dalam 3 hari, tidak banyak, tidak ada 100, tidak 1 semester, 3 hari, famdi ala barakatillah, maka teruslah kamu belajar atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Walakin kalau tidak, farji' falasta min ahli, kalau kamu tak berubah adabnya dalam 3 hari, maka balik ke sini, tolong abu belanja, tolong ibu kerja mencari nafkah. Lasta min ahli, kamu bukan termasuk ahli ilmu. Jadi subhanallah, ini ibu-ibu kita harus seperti ini. Pesannya pada anak-anak, jangan bilang nanti kamu belajar nak supaya nanti banyak cari duit, kan gitu banyak rata-rata. Sudah jadi orang kata, tuh lihat si anu mobilnya begini, tuh lihat si anu rumahnya begitu, lihat si anu istrinya segini.
Jadi kaum muslimin muslim itu yang ditonjol pada anak-anak kita. Kaum muslimin itu tak diajarkan pun pandai semuanya. Iya nak? Semuanya pandai, nak diajar pun pandai nih. Cari duit itu semua orang pandai. Ya, tanpa diajarkan, apalagi kalau diajarkan. Semua orang tuh pandai nak berbini walaupun tak diajarkan. Ya Pak? Ada kuliah perbinian dulu nak ada. Ada yang kuliah. Semuanya langsung asal besar dah pandai aja. Belum diizin sama orang tua dah. Dah rengek-rengek dia, mak nak bini katanya. Kata maknya selesai S2 dulu katanya. Masya Allah. Kadang-kadang orang tua ni Masya Allah. Ya. Saya pernah membantu sebagian teman, sudah selesai S2 belum boleh sama ibunya menikah. Saya tak tahu ya. Saya tak pernah jadi ibu. Jadi kenapa ibu tu berat melepas anak laki-laki jumpa istri? Tak tahu Pak. Pak Rahli mengatakan anak laki-laki anak ibu Pak. Anak perempuan anak ayahnya. Betul ya? Tak tahu juga. Kata orang Arab saya mengatakan kullu afatatin mu'jabatun bi abiha. Seluruh anak gadis itu mengidolakan ayahnya. Dan seorang ibu paling cemburu bila anaknya hanya memperhatikan istrinya. Kalau bagi ayah tak apa-apa, wajar dia, karena dia juga memperhatikan istrinya. Tapi bagi ibu, kalau sempat beristri tuan-tuan tak perhatikan ibu, dia akan bersedih. Jelas? Jelas oh? Perlu belajar lagi nampaknya. Jadi kaum muslimin semua ada pandai tanpa diajarkan. Maka ini pesan orang tuanya. Lihat adabmu bertambah baik atau tidak. Hanya 3 hari katanya. Kalau 3 hari tak berubah, berarti kamu bukan ahlinya. Berarti gurumu juga tak sukses ngajarmu. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, kita juga sekarang juga harus perhatikan pendidikan anak kita. Mana yang merubah akhlaknya, mana yang merubah adabnya menjadi lebih baik, atau justru semakin menuntut ilmu semakin garang pada orang tuanya, semakin melawan pada orang tuanya. Seperti ada yang anekdotnya, ada yang kuliah di suatu jurusan, baru kuliah selesai bilang sama ayahnya, ya sejak ayah saya belajar ilmu ini, saya jadi ragu ayah saya katanya. Karena diajarkan tidak boleh secara a priori meyakini sesuatu kecuali diteliti dulu. Jelas? Ini kaedahnya. Tidak boleh langsung yakin kecuali setelah penelitian, diteliti dulu. Harus di riset dulu. Dia bawakan ke ayahnya. Ayah harus di riset dulu, benar tak ayah saya. Lalu jawab sama ayah. Ayahnya lebih pintar walaupun tak kuliah. Kadang-kadang yang tidak kuliah lebih pintar. Dia katakannya, betul nak, sejak kamu kuliah ini ayah pun ragu kamu anak saya katanya. Dia banyak berubah. Ragu anak saya. Dia banyak berubah kamu katanya. Dulu jadi anak yang taat, sekarang anak pembangkang. Yang seperti ini berarti tidak berhasil kita dalam pendidikan. Ada lagi yang dulu kalau minta ke ayahnya pakai pijit dulu punggungnya kan. Terus sekarang enggak, karena sudah ada WA, dipoto duit 100 ribu 5 lembar. Lalu ditulis chatting di bawah dikit, komentar kan, ayah kirim seperti ini. Ayahnya pun, ini anak sudah berubah ya. Ini dipoto pada telapak tangannya. Telapak tangan dipoto sama ayahnya, lalu dikirim sama anaknya, terima seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian, jadi jangan sampai ilmu itu tidak ada hasilnya sama sekali pada diri kita. Semakin untuk ilmu, semakin rusak akhlak kita, semakin rusak akidah kita, semakin rusak adab kita, bahkan mungkin juga semakin rusak ibadah kita dan keyakinan kita. Berarti ilmu tidak berubah. Dulu yakin, sekarang ragu. Dulu taat, sekarang tidak taat. Yang seperti ini, makanya perlu introspeksi kita setiap hari, dan juga para pendidik, para dai, para orang tua, semuanya harus senantiasa memperhatikan ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, wal wajibu 'alal alimin. Ini sekarang Imam Syafi'i ingin ingatkan para pembawa ilmu.
baik ulama maupun para penuntutnya. Fal wajibu 'alal 'alimin alla yaqulu illa min haitsu 'alimu. Wajib bagi orang-orang yang berilmu alla yaqulu illa min haitsu 'alimu. Tak boleh berbicara kecuali dengan ilmu yang mereka ketahui. Makanya kalau tuan-tuan bertanya nanti dengan seorang ustaz, bertanya seorang buya, kiai, lalu dia tidak menjawab, jangan dipaksa. Berarti dia mungkin belum mengetahuinya, atau dia ada ketakutan. Dia ingin orang lain menjawabnya dibanding dia. Karena kata Nabi SAW, al-qudat thalatha, orang yang membuat keputusan hukum itu 3, 2 di neraka, 1 di ya. Jadi siapa yang berfatwa tanpa ilmu itu sama dengan membawa dia ke neraka. Makanya dilarang berfatwa tanpa ilmu. Ini peringatan bagi orang-orang yang berilmu. Sebagaimana pula orang berilmu juga tidak boleh diam terhadap kebatilan. Kalau dia wajib berkata dengan ilmu, maka juga tidak boleh diam kalau ada ilmunya. Tentu saja melihat situasi dan kondisi seperti maratib yang dipelajari oleh dalam mengingkari suatu kemungkaran dan kebatilan. Yaitu kalau kebatilan itu atau kemungkaran itu dirubah, hilang, ini wajib dilakukan. Kalau seandainya kemungkaran itu dicegah, melahirkan kemungkaran lebih besar, haram untuk diingkari. Ya, haram untuk diingkari. Awalnya orang buat maksiat, habis itu murtad dari agama, maka maksiat ini tidak boleh dicegah dulu. Tidak boleh dicegah dulu. Mana yang lebih berat, murtad atau maksiat? Ada kisah diceritakan oleh salah seorang syekh di sana, Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khadiri. Beliau pernah di Afrika. Ada dai di sana, alhamdulillah, alumni Universitas Islam Madinah berhasil mendawai salah seorang bupatinya. Bupati ini kepala suku pula. Di sana kan kesukuan lebih kuat. Makanya bupati itu tidak begitu berkuasa dibanding kepala suku di salah satu Afrika Tengah waktu itu. Saya lupa namanya, Benin atau yang lain. Dia ceritakan. Nah, ketika masuk Islamnya bupati ini, tentu dia ingin umumkan di depan para orang-orang sukunya, yang waktu itu disebutkan oleh Syekh tidak kurang dari 35.000 orang. Banyak tuh kalau tuntun kepala suku punya 35.000 orang, banyak. Kuat kan? Lumayan. Dikumpulkan. Walaupun mungkin tidak semuanya hadir, tapi ramai sekali. Jam'in ghafir, kata Syekh. Melihat orang ramai seperti itu, udah mulai goyang nih. Sebab apa? Apakah seperti yang terjadi pada pemimpin-pemimpin masa lalu, kan seperti Heraklius dulu? Apakah setelah nanti dia masuk Islam, orang ini masih dibawa kendali atau tidak? Berat kaum muslimin, orang biasa dihormati, tiba-tiba direndahkan. Berat baginya. Akhirnya ragu dia. Kembali ragu. Akhirnya dia minta waktu sama Syekh. Mohon maaf, saya tidak bisa mengumumkan masuk Islam hari ini. Padahal dubes sudah diundang waktu itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak pejabat-pejabat kedua negara yang ikut dalam prosesi itu. Karena ini pejabat, ini kan penting. Kemudian untuk memberikan support dan motivasi kepadanya. Akhirnya dia ragu lagi masuk Islam. Ragu masuk Islam. Dia masuk sendirian ke dalam, mungkin ya bergejolak pikirannya, masuk ke ruang khususnya, tidak keluar lebih 1 jam. Bayangkan 1 jam lebih tidak keluar. Ini orang udah mulai bisik-bisik ini, macam-macam lah. Biasa kan? Ada apa? Akhirnya Syekh berpikir, dia cerita langsung ke kita. Ini dia ingat ayat dalam Al-Quran, waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim.
doa Nabi Ibrahim, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung ke Baitullah. Maka dia panggil keponakannya, anak saudaranya, anak saudara dari bupati tadi, tolong bisikkan ke pamanmu, kalau dia jadi masuk Islam, saya beri 3 hadiah. Yang pertama, saya hajikan gratis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya pertemukan dengan pejabat di Arab Saudi. Yang ketiga saya lupa, entah tambah istri saya tidak tahu lah. Saya lupa yang ketiga hadiahnya. Akhirnya mendengar baru 1 yang disampaikan, naik haji kembali semangatnya. Ternyata wah subhanallah, Ka'bah ini di hati siapapun ini sangat besar kaum muslimin berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dia dah semangat kembali, lalu dia umumkan masuk Islam. Selesai syahadat, dia mulai bisik sama Syekh melalui penterjemah tadi, kawan yang dari Madinah tadi. Biasanya kami acara-acara besar ini ada pesta. Saya tidak tahu bentuk pestanya seperti apa, yang jelas menurut Bapak, kalau Bapak yang di Syekh gimana waktu itu? Haram gitu ya? Langsung haram? Hah? Kalau betul tidak bisa jadi Syekh. Iya, sekarang masalahnya antara maksiat dengan murtad. Mana yang berat? Berat murtad. Ini maksud saya. Jadi betul, setelah itu kata Syekh, keluar para penari. Tapi masih laki-laki, Pak. Jangan salah bayangkan dulu. Penari laki-laki. Yang tariannya kata Syekh, subhanallah, ma ra'aitu mithlahu qat. Tak pernah saya lihat tarian seperti itu. Entah gimana, saya juga tidak tahu gimana. Pokoknya tarian yang luar biasa. Para pemuda dan yang menari itu. Lalu tak lama, yang mahasiswa ini kan sudah tahu adat budaya di sana kan, selesai nanti pemuda tentu datang apa lawan pemuda, Pak? Pemudi. Syekh, pada kali yakhrujun nisa, sebentar lagi akan keluar penari perempuan. Gimana cara Syekh? Kata Syekh, uskut anta, diam, jangan sekarang, itu bagian kamu nanti. Bagian dia mau nak selesai semua, tidak bisa. Jelas tuan-tuan? Jelas? Makanya kalau tidak jelas berarti tidak bisa, belum bisa jadi syekh, tuan-tuan. Kalau jelas, kita kan inginnya semuanya totalitas ya. Tidak bisa kaum muslimin, tidak bisa. Ini makanya prioritasasi dakwah ini penting dipelajari. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, jangan punya semangat seperti Umar semuanya. Ya, harus ada yang seperti Abu Bakar. Tidak bisa semuanya langsung dirubah. Nah, ini bukan bab ini sekarang. Saya ingin bikin contoh saja. Akhirnya betul-betul keluar lagi perempuan. Saya hanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sambil berdoa, ya Allah cepatlah selesai, mudah mati lampu. Ini saya kita bisa. Ya jelas kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Karena ini masalahnya dia baru saja melihat orang itu saja sudah ragu dia masuk Islam, apalagi setelah dilarang. Dan ini pernah terjadi di Dammam, Arab Saudi, pernah 8 orang teknisi dari Korea Selatan masuk Islam. Nah, masuk Islam, dibawa ke masjid untuk syahadat biasa ya. Ada seorang pemuda, anak muda, semangat luar biasa. Lalu dia mencak-mencak, ini orang kan mana pada masjid, orang kafir masuk masjid. Kan belum syahadat kan? Dia tanya lagi, sudah sunat apa belum? Tentu belum lagi lah. Dia kedengar sama dia marah-marah gitu tuh. Gue ditanya sama oleh orang-orang Korea tuh sama penterjemah tadi. Ya, diterjemahkan, dia tanya, apa yang dia katakan? Mereka nanya, kalian belum disunat atau belum? Orang tuh tidak paham makna sunat loh. Ya, Anda di kita tuh belum, dia tanya, minta lagi penjelasan. Yang menjelaskan mungkin bahasa Inggrisnya juga barangkali terlalu vulgar penjelasannya, akhirnya mereka ketakutan.
akhirnya mengatakan mohon maaf kami tidak bisa menyebut, akhirnya batal masuk Islam. Mana yang lebih tinggi Pak, syahadat atau sunat? Hah? Syahadat. Jadi ini masalahnya, ini dakwah ini tak semua orang bisa. Jadi kalau mohon maaf kaum muslimin, jadi harus paham. Nah ini masuk bab lain ya, nantilah kita jelas. Nah, jadi maka orang yang berilmu mesti tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Ilmu itu bukan hanya ilmu tentang sahihnya hadis, tentang datangnya ayat, makna ayat, tidak, tapi apa saja, siapa yang diwajibkan, bagaimana wajibnya seperti tadi disebutkan, dan kapan diwajibkan, situasi seperti apa ini dilakukan, dan tidak bisa dijadikan secara tidak bisa disamakan dengan semua situasi dan kondisi. Kalau memang ingin mengajak orang kembali atau mengajak orang kepada iman dan Islam yang benar. Jadi diamnya seseorang dai bukan berarti dia ini. Maka hikmah itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW berapa kali harus menandatangani perjanjian yang zahirnya pelecehan terhadap Islam. Tentu masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Masih? Apa perjanjiannya? Nabi yang dari jarak 400 kilo lebih sudah tinggal 60 kilo harus balik lagi dan membatalkan umrahnya. Berat enggak? Batal umrah berat enggak? Dia bawa candung bawa parang orang gara-gara enggak jadi umrah kan? Belum berangkat ini, apalagi kalau sudah mau sampai. Dan itu ada perasaan itu dalam sahabat, di kalangan sahabat ada perasaan itu. Masa kita dihinakan seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ya Umar, inni Rasulullah. Umar, saya ini Rasulullah. Ya Rasulullah mungkin salah? Rasulullah mungkin salah? Nah, jadi mengikut Rasul itu bukan pada amalan saja, tapi juga dalam siasah hikmah dakwahnya. Karena mungkin di pandangan kita itu adalah masalah, di pandangan Allah dan Rasulnya tidak masalah. Maka tidak semua orang harus ikut campur dalam suatu masalah dakwah. Dan tidak semua orang walaupun dia hafal Al-Quran dan hadis, tapi kalau tidak paham yang seperti ini tidak boleh berkomentar. Walaupun sudah ngaji 20 tahun, tidak bisa. Karena harus dibedakan antara dakwah dengan ilmu. Ilmu ini ada kadang-kadang, tentu pernah dengar siapa yang paling termasuk di abad ini yang paling mendakwahkan dakwah kepada sunnah di Aljazair waktu itu penjajahan Perancis, yaitu Syekh Abdul Hamid bin Badish. Dia memfatwakan hari itu wajib berpemahaman sekuler. Apa hukumnya itu? Saya nak nanya, ada yang berilmu di sini? Apa hukumnya pemahaman sekuler? Wajib, sunat, makruh, haram? Nah, masya Allah, haram. Satu cuma yang alim ya. Haram. Meyakini sekularitas haram kalau tidak mau dikatakan keluar dari Islam. Baik, Syekh sekarang memfatwakan wajib berpemahaman sekuler. Nah, gimana tuan-tuan? Berarti Syekh keluar dari Islam? Hah? Jawablah. Ini kaum muslimin dan muslimat. Tidak. Sebab Prancis waktu itu ingin menjadikan urusan agama bagian dari urusan penjajah. Mungkin tidak Islam diurus oleh orang kafir? Hah? Mungkin campur tangan orang kafir dalam Islam? Orang Islam saja banyak merusak Islam, apalagi orang kafir. Coba lihat, kita banyak rusak agama kita gara-gara banyak dari anak-anak kita belajar ke orang kafir, baik langsung ke negeri mereka atau belajar dari guru-guru yang tamatan didikan orang-orang kafir. Maaf, non muslim. Masih berlaku non muslim, salah bilang saya. Belajar pada orang non muslim, baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi ini yang ngurusnya langsung orang Perancis. Maka di sini irtikabu akhafid dararain.
berlaku. Walaupun Syekh tidak bermaksud untuk mengatakan sekuler itu harus kita yakini, tidak. Tapi maksudnya jangan tolak ini. Coba kalau ditolak nanti mereka akan ambil alih urusan agama kita. Maka akhirnya ini menjadi tameng bagi kaum muslimin di Aljazair waktu itu untuk menolak aturan dan undang-undang yang dibuat oleh penjajah Perancis untuk mencampuri urusan agama. Karena Perancis kan sekuler, maka kembalikan senjata itu ke mereka. Jelas? Kalau boleh urusan politik, saya bicara politik sekarang. Ya, cuma takut nanti tidak termakan oleh kita semua, jadi fitnah pula. Jelas? Nah, baik, kembali ke sini. Fal wajibu 'alal 'alimin alla yaqulu illa bin haitsu alimu. Wajib seorang berilmu itu tidak berkata-kata kecuali apa yang mereka ketahui. Wa qad takallama fil ilmi, sebab Imam Syafi'i memberikan apa? Alasan kenapa tidak boleh bicara kecuali dengan apa yang kita ketahui. Wa qad takallama fil ilmi man law amsaka min ba'dhi ma takallama fihi minhu lakana al-imsaku awla bihi wa aqraba ila as-salamati aw min as-salamati lah insyaallah. Sebab apa? Ada yang berbicara tentang ilmu, padahal kalau dia menahan diri dari sebagian apa yang dia ikut bicara di dalamnya, pasti menahan diri itu lebih selamat, lebih baik dan lebih dekat kepada keselamatan baginya. Berapa banyak kita terlanjur berbicara tapi akhirnya menjadi sesuatu yang berakibat tidak baik. Lakana al-imsaku awla bihi wa aqraba min as-salamati lahu insyaallah. Lebih selamat daripada berbicara. Dan inilah sebenarnya as-salafus salih, mereka selalu seperti yang dikatakan oleh sahabat, dulu ditanya mereka tentang fatwa, padahal ulama itu, kata Abdullah bin Mas'ud waktu itu, kalian hidup hari ini di zaman banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Akan datang masanya nanti kalian hidup di zaman penceramahnya lebih banyak dari ulamanya. Saya tidak tahu zaman ini zaman ulama atau zaman penceramah. Zaman penceramah ya, sehingga penceramah asal pandai bercakap sudah dianggap ulama di kita di zaman. Dan Abdullah bin Mas'ud sudah ingatkan itu. Maka para ulama dulu, ketika ulamanya yang banyak, maka seorang alim bila ditanya dia percaya melepas. Jangan tanya saya, tanya si fulan, dia lebih paham. Jangan tanya si fulan, tanya si lebih paham. Kalau sekarang tidak dijawab, seorang alim kadang-kadang was-was, jangan nanti tanya ke yang tak patut ditanya. Pada hari ini karena ulama sedikit sehingga yang tak ulama dianggap sebagai ulama, sehingga orang nanya nanti. Jadi ada sebab kenapa sebagian dari orang yang diberi sedikit ilmu hari ini jangan tanya syanu dan sebagainya. Karena apa? Sebab apa? Ada sebagian yang bertanggung jawab dengan ilmu, ada yang sebagian menjawab dengan perkiraan dan perasaan. Main kira-kira. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dulu enggak, kalau seandainya ada yang tanya si fulan, dia lebih alim. Datang lagi si fulan yang ditunjuk, jangan saya itu si fulan lebih alim, sampai akhirnya kembali kepada alim yang pertama. Di saat itu baru dia berfatwa. Oh sekarang enggak, kenapa aku tanya sama dia? Itu masalahnya. Marah orang, kenapa tanya sama dia? Apa tahunya dia dan sebagainya. Kenapa? Karena kita kurang ilmu hari ini, sehingga menganggap orang lain juga kurang ilmu seperti kita. Kalau kita orang berilmu itu, bila permasalahan diselesaikan oleh saudaranya, dia merasa plong, merasa lapang. Untung enggak saya yang menjawabnya. Kalau kita hari ini, kenapa dia? Saya yang harus menjawabnya. Kenapa? Kita hidup di zaman banyak penceramah, sedikit ulama. Dulu enggak, banyak ulama sedikit penceramah, sehingga ulama itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka memberikan fatwa. Allah musta'an.
dan terjadinya kegaduhan, perselisihan yang tak berhenti ini akibat apa? Karena semua berbicara, dan masalah supporternya lebih ahli kadang berbicara daripada ulamanya. Supporternya masalahnya banyak yang lebih alim, lebih paham nampaknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ya kalau kita tidak menguasai ilmu tersebut, cukup jadi pendengar yang baik. Cuma benar-benar baik. Saya kalau buka di medsos itu, saya lebih banyak jadi pendengar yang baik. Walaupun masalahnya kita juga, balak kita hari ini kajian juga disiarkan. Nanti banyak yang kadang-kadang bahasa yang orang yang tidak hadir kadang tidak bisa klarifikasi dan konfirmasi, atau ada karena semangat dalam menyampaikan, ada yang sampai salah mengucapkan. Ya, seperti contoh kemarin ada yang ingatkan saya, terima kasih, jazakallahu khairan, ketika saya mengatakan bahwasanya kaidah itu diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu saya katakan bahwa kaidah itu tidak sahih dari Ali bin Abi Thalib, sanadnya gelap. Lalu saya berandai-andai waktu itu, seandainya sahih pun, kan itu saya katakan, maka kita katakan mohon maaf. Ini saya terpaksa ulang supaya ini diralat ya, diralat. Mohon maaf Pak Ali. Nah, istilah Pak Ali ini sebenarnya tak patut saya katakan. Saya akui itu dan saya istighfar kepada Allah SWT. Walaupun di waktu itu saya sadar waktu langsung saya katakan radhiyallahu anhu, maaf saya katakan, tapi karena sudah terlanjur terucap, dan ini bagi yang tidak menyenangi dianggap pelecehan, bisa saja ditafsirkan seperti itu, karena memang tidak patut saya katakan Pak Ali radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu saya mencabut kembali ungkapan itu. Jadi ada kadang kata-kata yang tak patut terucap. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, saya sangat berapresiasi bila ada yang memang menyampaikan langsung. Itu sangat baik sekali. Walaupun sampai hari ini saya minta identitasnya, dia tidak mau menjelaskan. Justru memaksa saya untuk dan sebagainya. Itu urusan lain lagi nanti. Biar saya selesaikan nanti insyaallah taala. Ya kaum muslimin dan muslimat, ya tapi ini adalah masukan yang berharga. Sekalipun apapun niatnya, siapapun orangnya, saya sangat mengapresiasi, dibanding dengan kalau seandainya sudah menjadi topik pembahasan lagi nanti di majelis lain, kan lebih berbahaya. Maka dari sekarang saya sampaikan bahwa ungkapan itu adalah kekeliruan, dan astagfirullahaladzim, saya bertobat kepadanya, mudah-mudahan tidak terulang kembali kata-kata seperti ini. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada di antara, kata Imam Syafi'i, kenapa orang beralim itu mesti bicara sesuai ilmunya? Ya, kalau kita bikin contoh hari ini, banyak orang bicara misalnya tentang pandemik ini dan dia bukan bidangnya, sehingga melahirkan kegaduhan pula di antara kaum muslimin. Ada yang bilang tuh lihat negeri itu karena orangnya tetap ke masjid, tak ikut protokoler, tapi tidak kena. Kan ada begitu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jelas kaedah kita dari Nabi SAW, al-hadaru la yunji minal qadar. Sikap hati-hati tidak harus selamat dari takdir. Jelas? Walaupun kita hati-hati ikut protokoler, bahkan tak keluar-keluar dari rumah, tapi kata Allah jadi kena. Ya Pak? Ya. Tetapi Allah perintahkan kita untuk hati-hati. Sama kita naik mobil, ikut jalur resmi, tidak melanggar aturan lalu lintas. Baik. Lalu kita terjadi kecelakaan juga. Nah, apakah karena saya salah atau karena memang ini takdir? Takdir. Saya katakan 2 kali saya ditabrak, 3 malah. Ditabrak orang dari belakang. Bukan rem mendadak, tidak. Sudah 2 menit. Lumayan Pak, 2 menit ya. 2 menit itu kalau lari-lari 60 berapa tuh? Jaraknya itu. Ya Pak.
Berarti sudah nyaman berhenti, tiba-tiba di belakang tabrak lampu merah. Beda kalau rem mendadak, kita lihat lampu kuning tambah gasnya kan, tiba-tiba merah di rem, itu salah kita. Ini enggak. Sudah nyaman, sudah sudah pakai handbrake gitu, sudah selesai. Pas ditabrak tuh lampu hijau lagi setelah itu. Dan ternyata al-hazar la yunji minal qadar. Tetapi kita disuruh untuk mengikuti langkah-langkah hati-hati. Makanya Nabi ketika ada ta'un di satu negeri, kalian di luarnya jangan masuk. Supaya apa? Supaya jangan terjangkiti. Dan bila kalian di dalamnya jangan keluar supaya tidak membawa bibit. Walaupun negeri yang tidak ada aslinya bibit itu, Allah Maha Kuasa untuk bawa ke situ. Sah? Sebab yang pertama siapa yang bawa ke Wuhan dulu, siapa yang bawa? Hah? Dari mana datang? Tiba-tiba gitu aja? Enggak, Allah yang ciptakan. Makanya ikuti. Maka jangan bicara kecuali di bidang yang kita pahami. Kalau tidak, akhirnya menimbulkan lahir pula 3 mazhab baru, mazhab konspirasi, ya, sehingga akhirnya yang pemilik mazhab ini mencurigai pemerintah, mencurigai nakes, ya, mencurigai para dokter. Baik, ikhwani billah, saya tidak tahu, dalam hal ini kita harus bicara dengan ilmu kita. Kalau antum bukan ahli kesehatan, mohon ditahan lidahnya, mohon ditahan mulutnya. Kalaupun tidak yakin, dalam hati saja, jangan biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Banyak kena tempiasan nanti, terjadi mulut, banyak kena kotorannya. Biarkan di perut kita. Saya tidak yakin, silahkan, itu urusan antum. Tapi jangan sampai merusak sesuatu yang sudah ditetapkan oleh para ahlinya. Sudah berapa dokter spesialis yang meninggal, Pak? Tidak tahu juga. Untung Bapak mengikuti, takut. Syukurlah. Saya sekali-kali itu, kalau tidak salah sudah 47 orang secara nasional meninggal. Tapi kalau memang tak berbahaya menurut dokter ahli kesehatan, kenapa mereka pakai APD? Tahu APD, Pak? Alat pelindung diri, berapa lapis itu? Cobalah nanti pakai sampai di sini, sampai di rumah nanti pakai parlak dulu atau plastik, bungkus dengan plastik aswai, nanti kepalanya bikin lubang sedikit. Tahan tuan-tuan sejam jadilah. Yang ini saja katanya harus dibuka sekali 10 menit kan? Ya. Yang ini aja masih banyak lubangnya. Untuk apa mereka pakai kalau memang tidak berbahaya? Jelas. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada para ustadz, siapapun, tolonglah berbicara sesuai kebijakan ilmu kita. Jangan masuk pada ruang-ruang yang bukan takhasus kita. Kalau antum tak percaya atau punya bukti yang lebih patut dipercaya, tetapi sebagian besar ahlinya mengatakan itu tidak benar, antum pakai silakan, tetapi jangan sebarkan kepada orang lain. Allah musta'an. Baik. Sebab berbicara dalam hal yang tidak kita ketahui menimbulkan penyesalan di akhir nanti. Kalau diam, kenapa sih tidak diam dulu? Lebih baik diam daripada bercakap. Allah musta'an. Maka sampai di sini, nanti akan ada penjabaran kembali kepada bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kenapa begitu penting ini diketahui? Mudah-mudahan hari besok masih tersisa untuk kita, dan kita bahas bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.